Tugas media pembelajaran. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Nur Hanifah 218460009. Di sini saya sebagai guru akan menjelaskan materi mengenai benda hidup dan benda tidak hidup. Saksikan ya. Ayo belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, sehat Ibu. Sebelum memasuki materi pembelajaran, marilah berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, berdoa telah selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya bagi kita semua. Amin Bu. Oke anak-anak, Ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Agam. Apakah Agam hadir? Hadir Bu. Yang kedua, Rido. Rido hadir? Hadir Bu. Lalu selanjutnya, Ana. Apakah Ana ada? Hadir Ana? Hadir Bu. Mutiara hadir? Hadir Bu. Dan yang terakhir, Bunga. Apakah Bunga hadir? Hadir Bu. Alhamdulillah, Ibu senang sekali karena pada pembelajaran hari ini semua siswa dapat mengikuti proses pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya! Agar proses pembelajaran pada pagi hari ini tetap semangat, marilah kita bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Yuk kita mulai, tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes. Oek, sir. Ninong, ninong, yes. Sebelum memasuki materi pada hari ini, Ibu akan menanyakan ulang mengenai pembelajaran di hari Minggu kemarin. Apakah kalian masih ingat materi yang minggu kemarin kita bahas? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya Bu, saya Mutiara. Minggu kemarin kita membahas materi mengenai sifat benda padat, benda cair, dan sifat benda gas. Oke, baik Mutiara. Wow, Mutiara hebat. Memasuki materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini mengenai benda hidup dan benda tidak hidup. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan benda hidup dan benda tidak hidup? Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian benda hidup. Pengertian benda hidup adalah makhluk hidup yang menunjukkan ciri-ciri organisme hidup yang dapat tumbuh dan berkembang biak. Benda hidup juga yaitu benda yang akan berkaitan dengan kita dalam kehidupan sehari-hari, karena kita adalah makhluk sosial yang akan saling membutuhkan satu sama lain. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, bernapas yaitu menghirup dan menghembus udara pernapasan. Kedua, memerlukan makan dan juga minum. Ketiga, bergerak aktif berpindah tempat atau pasif. Keempat, tumbuh dan berkembang. 5. Berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Keenam, peka terhadap lingkungan. 7. Menyesuaikan diri beradaptasi terhadap lingkungannya. 8. Mengeluarkan zat. Baik, Ibu akan menjelaskan. Kita dalam kehidupan sehari-hari akan membutuhkan udara untuk bernapas, memerlukan makan dan minum agar kita tidak kelaparan dan kita akan mampu untuk bertahan hidup. Kita memiliki organ tubuh yang mempunyai fungsinya masing-masing. Kita bergerak dalam melakukan aktivitas sehari-hari, contohnya pergi sekolah, menonton bioskop, bermain dengan teman. Tumbuh dan berkembang adalah proses perubahan fisik dari suatu makhluk hidup, baik ukuran, volume, massa, dan tinggi. Sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan. Peka terhadap lingkungannya. Kita mampu peka terhadap lingkungan sekitar, baik di rumah maupun di sekolah. Menyesuaikan diri beradaptasi terhadap lingkungannya. Kita mampu untuk bergaul dengan sesama teman maupun dengan makhluk hidup yang lainnya. Mengeluarkan zat. Kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kita mampu mengeluarkan seperti keringat dan lain sebagainya.
Contoh benda hidup di sekitar rumah. Tumbuhan, ada pohon mangga, pohon apel, kelinci, ayam, kucing. Ada seorang ayah, ibu, dan anak. Contoh benda hidup di sekitar sekolah. Adanya siswa atau murid, adanya tumbuhan atau kupu-kupu hewan lainnya, ada juga seorang guru. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai benda tidak hidup. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan benda tidak hidup? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai benda tidak hidup. Pengertian benda tak hidup yaitu kebalikan dari benda hidup. Tidak bernapas dan tidak mengalami pertumbuhan, dan tidak mampu untuk bergerak sendiri. Ciri-ciri benda tidak hidup. Yang pertama, tidak makan dan minum. Kedua, tidak bernapas. Ketiga, diam, tidak bergerak dengan sendirinya. 4. Tidak peka terhadap rangsang. 5. Tidak tumbuh. 6. Tidak berkembang biak. 7. Tidak beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan. 8. Tidak mengeluarkan zat. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri benda tidak hidup. Tidak makan dan minum. Benda tidak hidup tidak membutuhkan makan dan minum. Tidak bernapas, tidak membutuhkan udara. Diam, tidak bergerak dengan sendirinya. Tidak peka terhadap rangsang. Tidak tumbuh. Benda tidak hidup ini, organ-organismenya tidak akan tumbuh, tidak berkembang biak, tidak mempunyai keturunan, tidak beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Benda tidak hidup tidak mampu dan mustahil untuk dapat berbicara. Tidak mengeluarkan zat karena benda tidak hidup ini selamanya akan mati, tidak mampu untuk melakukan hal apapun. Contoh benda tidak hidup di sekitar rumah. Ada batu, tanah, udara, perabot dapur, adanya panci, piring, sendok, garpu, adanya bantal, karpet, dan ada kasur. Contoh benda tidak hidup di sekitar sekolah. Ayo, tebak loh, ini ada gambar apa aja? Yuk, kita sama-sama tebak. Ada papan tulis, kursi, meja, gedung sekolah, dan mobil. Alhamdulillah, pada pagi hari ini materi pembelajaran telah selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi siswa-siswi Ibu tercinta. Sebelum Ibu tutup, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Ibu, anak ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan beradaptasi itu? Baik, anak. Ibu akan menjawab pertanyaan dari anak. Beradaptasi adalah cara organisme dalam mengatasi tekanan lingkungan di sekitarnya untuk tetap bertahan hidup. Sebelum Ibu menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini, Ibu akan sedikit memberikan tugas, yaitu anak-anak mampu menghafal dan membedakan mana benda hidup dan benda tidak hidup. Ayo, minggu depan Ibu akan tanya satu orang. Baik anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini mengenai benda hidup dan benda tidak hidup. Benda hidup ditandai dengan bergerak, makan, bereaksi, rangsang, bernapas, tumbuh, ekspresi, berkembang biak, dan beradaptasi. Sedangkan benda tak hidup tidak dapat bergerak sendiri, tidak bermetabolisme, tidak melakukan reproduksi, dan tidak menanggapi rangsangan. Pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan mudah untuk dilupakan ya anak-anak. Dicukupkan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.